Setiap tahun di tanggal 1 Mei, buruh berkumpul sampaikan aspirasi. Semua bermuara pada satu hal, kehidupan para buruh yang lebih baik. Belakangan, nasib buruh outsourcing alias alih daya jadi sorotan. Mereka disebut tak punya masa depan, tak ada jaminan pada keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Benarkah? Saya akan mencari jawabnya. Tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian atas upah. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya. Kalau gaji dapat berapa? Sekitar 32 atau udah paket semuanya. Itu di bawah UMR Jakarta. Iya, memang di bawah. Amin tahu bahwa kontrak itu tidak akan diperpanjang. Itu berapa hari sebelum diumumkan? Seminggu ada kali. Dihubungi via telepon atau seperti Nggak apa? ada. Dihubungi oleh perusahaan tapi? Nggak ada. Terus tahu bahwa minggu depan nih saya bakalan di-cut ini. Itu dari mana? Kumpulkan, nanti orangnya ini gitu. Setelah diputus kontrak, apa yang Pak Amin dapatkan? Sebenarnya kalau kita cermati ya, sangatlah lazim penggunaan sistem alih daya atau outsourcing. Justru diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing. Kalau Anda menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memberikan perlindungan ekstra pada para pekerja, tapi kenapa hal-hal seperti ini masih terus disuarakan? Ada apa menurut Anda, Bu? May Day atau Hari Buruh menjadi momen penting bagi pekerja di seluruh dunia menyuarakan hak-haknya. Hari Buruh lahir dari sejarah yang menyedihkan. Berawal dari aksi besar-besaran Serikat Buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19. Para pekerja kala itu menuntut pengurangan jam kerja dari 18 jam per hari menjadi 8 jam per hari. Hingga akhirnya tahun 1889, Federasi Internasional Sosialis dan Serikat Pekerja menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Penetapan ini untuk memperingati peristiwa high market di Amerika Serikat 4 Mei 1886. Saat itu, kaum pekerja mogok kerja dan turun ke jalan. Di Indonesia, Hari Buruh dirayakan sejak era kepemimpinan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno bahkan selalu hadir dalam setiap perayaan Hari Buruh. Dalam salah satu pidatonya di Hari Buruh, Presiden RI pertama itu menyampaikan tentang buruh yang bebas berserikat, berkumpul, mengkritik, dan berpendapat. Pada 1 Mei 1965, Bung Karno berpidato di hadapan para buruh dan menyampaikan tentang pentingnya menjamin kesejahteraan para buruh dan memberi keadilan bagi kaum buruh. Namun pada era kepemimpinan Soeharto, Hari Buruh tak lagi dirayakan. Peringatan Hari Buruh dianggap identik dengan ideologi komunisme yang kala itu dilarang. Di era reformasi, suara untuk merayakan Hari Buruh kembali bergema. Ribuan mahasiswa hingga buruh berdemo. Mereka meminta revisi atas Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga jaminan sosial. Tak hanya itu, tuntutan Hari Buruh kembali diadakan dan dijadikan hari libur nasional juga turut disuarakan. Akhirnya, keinginan para buruh terkabul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Perjuangan para buruh masih terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, para buruh terus menyuarakan tentang hak-haknya, upah yang layak, jam kerja yang sepadan, hingga soal status kerja. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, para buruh juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang kini juga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tak berpihak pada buruh.
utamanya mendukung soal sistem kerja outsourcing atau alih daya. Hal ini mengacu pada pasal 64 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal itu disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pekerjaan alih daya yang dibuat secara tertulis. Meskipun isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tak jauh berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini telah dicabut. Lantas saudara, bagaimana kondisi pekerja di tanah air? Data menunjukkan saudara, per Agustus 2022 jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah 143 juta, di mana 135 juta telah bekerja. Angka ini naik sebesar 4,25 juta dibanding periode sama tahun 2021. Dari jumlah itu, saudara, 80,24 juta bekerja di sektor informal dan 55 juta bekerja di sektor formal. Sementara itu, saudara, untuk pekerja outsourcing kami tidak mendapatkan data pasti soal berapa jumlahnya, namun disebutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan jumlahnya ada ribuan dan mereka tersebar di 2.000 lebih perusahaan alih daya. Mereka menempati sejumlah posisi seperti sopir, petugas keamanan, maupun petugas kebersihan. Sistem kerja alih daya atau outsourcing, saudara, sejatinya sudah dikenal sejak lama. Masyarakat akrab menyebutnya sebagai usaha pemborongan atau kontraktor. Pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, ditandatanganilah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat tentang outsourcing. Perusahaan alih daya yang tadinya ilegal menjadi legal. Perusahaan alih daya pun diwajibkan memenuhi hak pekerja. Meski begitu, aturan ini menuai protes lantaran dianggap tidak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya. Oleh sebab itu, pekerja outsourcing disebut sebagai kelompok rentan. Mereka yang terus-menerus menjadi tenaga kontrak dianggap kehilangan hak-haknya. Benarkah demikian? Saya akan berbincang dengan salah seorang pekerja outsourcing untuk mengetahui seperti apa sistem kerja mereka. Tapi sebelumnya, saudara, saya akan menuju ke Istana Merdeka untuk mengikuti peringatan Hari Buruh hari ini. Apa yang mereka suarakan? Bagaimana juga mereka sebenarnya melihat sistem kerja outsourcing ini? Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sudah berada di kawasan Medan Merdeka. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, buruh hari ini berkumpul untuk merayakan peringatan 1 Mei atau May Day, Hari Buruh Internasional. Banyak yang mereka suarakan, utamanya adalah soal kesejahteraan para buruh. Bagaimana potret kehidupan mereka sebenarnya selama ini, saudara, dan juga soal outsourcing menjadi satu hal yang juga disuarakan di peringatan Hari Buruh hari ini. Apa yang terjadi, saudara? Ikuti saya hari ini. Keriuhan di belakang saya ini adalah teman-teman dari pekerja rumah tangga yang menuntut untuk RUU pekerja rumah tangga PRT, saudara. Apa yang mereka suarakan? Saya sudah bersama dengan salah seorang buruh pekerja rumah tangga, ada Ibu Suwarni di sini. Iya. Ibu Suwarni, stop sistem no work no pay. Kenapa Ibu bicara soal seperti ini? Ada apa, Bu? Apa yang Ibu alami? Karena banyak pekerja yang kalau tidak bekerja tidak dibayar. Banyak juga teman-teman kita yang mengalami ya pemotongan upah. Oke. Ya kalau sakit kadang-kadang juga tidak masuk, tidak dibayar. Tidak dibayar. Ibu berapa tahun jadi ibu pekerja rumah tangga? Saya jadi PRT dari kecil ya, tapi sempat vakum karena punya anak, menikah, punya anak, terus mulai aktif lagi jadi PRT. Oke. Dan selama jadi PRT, berapa penghasilan per bulan yang bisa Ibu hasilkan? Saya mewakili teman-teman saya, rata-rata gaji PRT itu 2 juta, 2,5 untuk lokal itu udah termasuk besar. 2 juta hingga 2.500.000. 2.500.000 itu udah termasuk besar. Tapi Ibu mendapat jaminan kesehatan, misalnya jaminan sosial? Tidak mendapatkan, hanya gaji 2 juta hingga 2.500.000. Ibu Suwarni, semoga apa yang disuarakan didengar oleh pemerintah dan apa yang kemudian Ibu cita-citakan kesejahteraan untuk teman-teman PRT bisa Ibu dapatkan. Terima kasih Ibu Suwarni sudah bersama kami di sini. Saya berjuang untuk mencari
yang kemudian juga berorasi di May Day kali ini adalah dari KSPN, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Saya sudah bersama dengan presidennya di sini, Pak Ristadi. Pak Ristadi, terima kasih sudah bersama Niluh, Pak. Sama-sama. Jadi Pak Ristadi, apa poin penting yang kemudian disuarakan oleh KSPN di May Day kali ini? Kita masih menyuarakan soal keberatan kami tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dipermasalahkan dari undang-undang itu? Yang pertama, pemerintah ini kan menarasikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menumbuhkan investasi, kemudian membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kemudian faktanya, yang kami alami ratusan ribu catat, ratusan ribu pekerja sektor TPT, tekstil, produk tekstil, itu mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Sekarang masih terjadi. Dengan alasan apa? Order turun, tidak ada order, dan kemudian tidak ada insentif dari penanganan dari pemerintah yang signifikan, sehingga kemudian situasi industri di tekstil ini bisa bertahan, minimal bertahan, untuk supaya tidak melakukan PHK atau merumahkan pekerja-pekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada investor masuk setelah dibuka oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, ternyata setelah kami monitor ke daerah-daerah di pelosok-pelosok, banyak perusahaan-perusahaan asing yang belum menerapkan K3, keselamatan kesehatan kerja. Oke, dalam catatan Anda ada berapa banyak yang tidak menerapkan itu? Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Di pelosok-pelosok, banyak perusahaan-perusahaan asing yang belum menerapkan K3, keselamatan kesehatan kerja. Oke, dalam catatan Anda ada berapa banyak yang tidak menerapkan itu? Yang termonitor kami khususnya banyak di sektor ada pertambangan. Ratusan perusahaan? Kami datanya sih baru sekitar puluhan, tapi ini perusahaan nikel yuk, tambang besar seperti di Sulawesi sama Sulawesi Tenggara. Nah kemudian ada tutup yang ketiga adalah soal importasi barang-barang atau produk tekstil dan produk tekstil. Hari ini illegal impor produk tekstil itu marak membanjiri pasar-pasar domestik kita, sehingga kemudian pabrik-pabrik tekstil kita barangnya tidak bisa dijual. Yang keempat, soal sistem pengupahan. Oke, apa yang terjadi dengan sistem itu? Sistem pengupahan ini ada satu klausul bahwa pemerintah bisa menetapkan upah minimum di luar standar rumus formulasi yang sudah dibakukan ketika terjadi kondisi tertentu. Oke. Nah, kondisi tertentu ini multitafsir. Jadi Anda berharap ada ketentuan jelasnya apa yang dimaksud dengan situasi itu? Betul. Jadi kalau mau misalkan ada perubahan, sebenarnya sekarang terjadi kan begini. Ada upah minimum untuk sektor padat karya yang bisa dikurangi 25. Ini kan khusus. Nah, maunya kami kalau mau misalkan ada dirubah, semuanya dirubah. Biar adil semuanya. Oke. Nah. Ada yang juga ramai dibicarakan adalah soal outsourcing, Pak. Outsourcing, ya betul. Apakah KSPN juga membawa misi itu di May Day kali ini? Betul. Outsourcing ini kan membuat membuat ikatan hubungan kerja itu kan tidak pasti. Kita mau kerja sampai kapan nggak pasti. Sewaktu-waktu bisa selesai. Dan kemudian kondisi penerapan standar ketentuan hukum ketenagakerjaan untuk pekerja teman-teman outsourcing ini itu mayoritas di bawah standar pekerja kontrak, apalagi tetap. Ada yang masih mendapatkan gaji di bawah UMR? Banyak. Outsourcing banyak, yang kontrak tidak mendapat jaminan sosial? Kalau jaminan sosial sepengamatan kami, kalau soal jaminan sosial lebih bagus. Tapi kalau upah minimum malah justru yang banyak dilanggar. Kalau disebut oleh pemerintah, outsourcing itu adalah hal yang lazim, hal yang umum dilakukan, dan itu justru membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya jadinya. Bagaimana menurut Anda? Pemerintah ini kan mem-copy paste dengan pola outsourcing di luar negeri. Di luar negeri itu outsourcing itu gajinya lebih gede, Mbak. Oke, itu tidak terjadi di sini. Itu tidak terjadi. Baik. Pak Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Niluh. Selamat Hari Buruh sekali lagi, tetap semangat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Kita pengen ketemu Dirut, intinya kita tidak mau ke PHK. Kesejahteraannya jauh dari harapan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya.
Disebut sebagai kelompok rentan, nasib para pekerja outsourcing atau pekerja alih daya terus diperjuangkan. Lantas saudara, bagaimana sebenarnya sistem kerja maupun upah serta jaminan sosial yang didapatkan oleh para pekerja outsourcing? Saya sudah berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur, saudara, untuk bertemu dengan salah seorang yang merupakan pekerja outsourcing. Kita coba untuk berbincang dengannya, saudara. Pak Amin, Ya. Niluh dari Kompas TV. Ya, Kita sudah janjian untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Makasih banyak atas waktunya. Pak Amin ini dulu kerja sebagai tenaga outsourcing ya, Ya. alih daya. Sebagai sopir dulu, benar ya? Ya, sopir driver. Berapa tahun dulu di sana? Saya 5 tahun ada. Di PT yang sama itu ya? PT yang sama itu. Terus sekarang Pak Amin kabarnya jadi ojek online. Iya. Kenapa? Saya kan udah nggak diperpanjang dari tahun 2021 itu. Alasannya apa waktu itu? Aduh, kita nggak ada pemberitahu untuk alasan ya. Cuman saya cuma mengira-ngira aja gitu. Karena saya pernah sakit gitu, drop. Nah, mungkin di situ jadi buat penilaian mereka gitu. Jadi Akhirnya tidak diperpanjang. diperpanjang. Jadi inilah penghidupan Pak Amin sekarang ya? Sekarang, ya. Oke. Pak Amin, kita kalau ngobrol-ngobrol di rumah Pak Amin boleh ya? Boleh, boleh. Di Ya. sebelah sana benar ya rumahnya? Kita boleh ke sana ya? Oke, ini dia rumah Pak Amin. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Amin untuk lebih jauhnya atau lebih detailnya seperti apa sebenarnya sistem kerja, kehidupan kerja, dan upah yang didapatkan oleh Pak Amin sewaktu menjadi tenaga outsourcing. Ini rumah Pak Amin ya? Ya, ini rumah Terima kasih. Jadi Pak Amin dulu waktu kerja outsourcing itu berapa tahun itu? 5 tahun. 5 tahun. Itu di satu PT? Di satu PT. Sebelum di PT itu pernah di PT yang lain juga? PT yang lain juga. Oke, sama outsourcing juga posisinya? Bukan, itu jatuhnya di perusahaan pribadi. Oh, oke. Jadi tidak masuk kategori outsourcing ya? Ketika di outsourcing itu, apa aja yang didapat oleh Pak Amin? Jaminan kesehatan kita dapat. Untuk itu kan ya, gaji, uang makan, BPJS lah. Oke. BPJS pensiun kan, tenaga kerja sama. Oke, jadi ada BPJS kesehatan, ada dapat uang makan, terus kemudian dapat juga BPJS ketenaga kerjaan itu ya, yang bisa diinikan. Kerjanya sama 8 jam sehari ya? 8 jam sehari kerjaan. Berapa hari dalam seminggu? Itu 5 hari bersalin. Oke, untuk gaji, boleh saya tahu ya Pak Amin ya, kalau gaji dapat berapa gaji pokok waktu itu? Gaji pokok waktu itu kita itu udah uang makan sekitar 32. 3.200.000? Itu udah paket semuanya. Oke, jadi di dalamnya itu ada uang pokoknya atau gaji pokoknya, plus uang makannya. Dapat 3.200.000 per bulan gitu ya. Itu di bawah UMR Jakarta. Di bawah UMR. Tapi nggak ada masalah buat Pak Amin ketika menerimanya segitu misalnya? Ya kita nggak ada masalah sih karena karena butuh ya. Itu pada waktu itu kan membuat pas butuh pekerjaan. Oke. Ya kita terima ya seperti kawan-kawan yang lain juga gitu. Pernah mempertanyakan misalnya kenapa gaji saya segini misalnya di bawah UMR Jakarta? Pernah mempertanyakan juga sih. Kadang kita membandingkan dengan outsource lain gitu. Kita tanya ngobrol-ngobrol, wah lebih besar ya kamu ya gitu. Kenapa ada perbedaan? Ya kita juga nggak tahu ya, mungkin apa dari outsource-nya mungkin terimanya berapa, ke kitanya berapa, kita kan nggak tahu. Gitu. Karena itu kan urusan udah yang punya gitu. Itu Pak Amin menanyakan itu ke teman outsource yang lain tapi PT yang berbeda begitu? PT yang berbeda. Oke, itu ada perbedaan gaji tadi ya? Perbedaan gaji. Kalau sepengetahuan Pak Amin, teman-teman dari dengan posisi pekerjaan yang sama, dengan jam kerja yang sama, ada yang di bawah atau lebih rendah dari Pak Amin misalnya, yang Pak Amin ketahui? Kalau saya perhatikan dari kalau ngobrol itu, saya kayak paling rendah. Dan itu sama dengan teman-teman Pak Amin di PT yang sama juga segitu juga? Ada slip gajinya tidak? Ada? Pak Amin
masih menyimpan? Slip gaji udah nggak ada, itu kan udah lama juga kan. Slip gaji kan kita dapat cuma dari awal-awal doang, udah kesana tuh nggak dapat lagi. Pak Amin nggak bisa mengecek dong apa saja isinya dari gaji itu? Nggak tahu? Kita kan sistem kan harian. Kalau kita nggak masuk, kita ketahuan berapa hari kita masuk, kita potong segini, kita tahu terima gaji kita segini. Nah, itu jadi hitungannya dari situ aja. Gitu. Kalau kita masuk terus full, berarti gaji kita full. Jadi kita yang merasa-rasa dan menerka sendiri gitu ya? Karena kita nggak bisa lihat potongan tuh BPJS-nya berapa, seperti itu menerka. Pak Amin nggak tahu berapa dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Enggak, itu saya nggak tahu. Tadi menyebut soal berapa hari nggak masuk, dipotongnya berapa. Artinya setiap Pak Amin nggak masuk, itu dipotong gajinya? Itu dipotong. Berapa dipotongnya? Dipotong full. Waktu itu dengan 3.200.000 sebulan diterima, 26 hari masuk ya, dan sebulan berarti sekitar 123.000 ya, gaji per harinya. Iya, per hari. Jadi kalau Pak Amin nggak masuk satu hari, langsung dipotong 123.000. Apapun alasannya tidak masuk, itu tetap dipotong? Tetap dipotong. Kecuali memang sakitnya tuh, mereka mintanya tuh harus ada surat dari dokternya gitu. Terus resep obatnya kayak gitu tuh harus ada gitu. Itu mungkin dipotongnya uang makan doang kali. Gaji sih tetap. Gaji tetap dikasih kalau misalnya ada surat keterangan dokter. Tapi kalau hanya sakit demam saja misalnya yang tidak, Pak Amin tidak ke dokter karena merasa butuh istirahat, tidak bisa. Dia bisa tetap. Tetap harus dipotong gajinya. Pada saat Pak Amin mendaftar di perusahaan outsourcing itu, ada kontrak yang ditandatangani? Ada kontrak. Apa isi kontraknya waktu itu? Ada perjanjian jangka waktu misalnya berapa tahun? Ada setahun, nanti diperpanjang lagi itu perjanjiannya. Jadi setiap tahun diperpanjang sampai Pak Amin 5 tahun waktu itu ya? 5 tahun. Setiap tahun kan sebenarnya ada kenaikan UMR ya? Setiap daerah. Apakah setiap tahun Pak Amin juga mendapatkan kenaikan-kenaikan itu? Ada kenaikan. Kalau untuk gaji awal kan memang itu kan dapat 3.200.000 itu pas gaji udah terakhir itu udah 5 tahun. Awal-awal 2.500.000 ada kali. Dari awal segitu tuh. Kemudian naik sampai tahun kelima dapat 3.200.000. Nah, untuk naiknya itu kita juga ya pertanyakan juga, sekali naik cuma 100.000, itu awalnya doang 200, kesana kok 100 turun lagi gitu. Kita juga kan karena kita butuh, ya kawan-kawan juga udah bisa berontak udah. Mengikut saja. Ya terima aja udah gitu. Jadi kontrak Pak Amin setiap tahun akan diperpanjang. Jadinya Pak Amin setiap tahun menandatangani kontrak perpanjangan. Dan ada perubahan tidak dari kontrak 1, 2, 3 sampai kontrak kelima? Itu untuk perubahan-perubahan yang lain sih nggak ada sih, cuman gaji doang paling. Yang lain-lain kan seperti mungkin insentif tuh mereka yang janjikan kan dapat kan setiap tahun. Itu hanya beberapa tahun yang dapat, terus kesana udah nggak dapat lagi. Apa alasannya nggak dapat lagi insentif dari perusahaan misalnya? Ya nggak tahu juga, nggak ada alasan. Tidak ada penjelasan? Nggak ada penjelasan ya. Atau awal-awal ketika masuk dijanjikan insentif, apa syarat untuk bisa mendapat insentif? Ada disebutkan? Mereka ngitungnya dari jumlah nilai masuk dia gitu. Masuk dia itu berapa persen, kalau diperlukan kurang itu nggak dapat kayak gitu. Jadi ada ketentuannya ya? Ketentuannya ya. Masuknya harus sekian, baru kemudian bisa dapat insentif. Kalau misalnya kurang dari itu, insentif tidak didapatkan. Tapi cuma 2 tahun dapatnya. Setelah itu nggak pernah dapat lagi? Nggak dapat lagi. Tidak ada penjelasan juga? Nggak ada penjelasan lagi, udah ya. Sampai terus akhirnya kan pandemi itu, hampir pandemi ya udah. Pak Amin ketika dinyatakan diberhentikan begitu ya, atau diputus kontraknya, itu waktu diputus kontrak itu memang sudah masa kontrak berakhir waktu itu? Masa kontrak berakhir. Pak Amin tahu bahwa kontrak itu tidak akan diperpanjang, itu berapa hari sebelum diumumkan? Seminggu ada kali. Seminggu. Itu dikirimkan WA, dihubungi via telepon atau seperti apa? Ada. Jadi dihubungi oleh perusahaan tapi? Nggak ada. Tidak dihubungi oleh perusahaan? Tidak dihubungi. Terus tahu bahwa seminggu nih, minggu depan nih saya bakalan di-cut ini. Itu dari mana? Ya dari pimpinan. Suruh kumpul jam segini. Minggu depan di-cut? Minggu depan dikumpulkan, nanti orangnya ini gitu. Kita juga nggak tahu siapa yang mau di-cut gitu. Jadi hari ini dikumpulkan, terus kemudian diumumkan, Pak Amin, kemudian Bapak B, Bapak C, Bapak D, ini kita tidak perpanjang kontraknya per minggu depan gitu ya. Setelah diputus kontrak, apa yang Pak Amin dapatkan?
mungkin harusnya ada uang loyalitas ya selama kerja 5 tahun pengabdian pada perusahaan, tapi kita nggak dapat kayak gitu. Ya setelah itu ya gaji aja udah, gaji udah pencairan BPJS. Oke. Itu aja. Dapat 1 kali gaji. Iya. Setelah itu mencairkan BPJS ya. 5 tahun kerja dapat BPJS dapat berapa Pak Amin? Sekitar 15 juta. Sekitar 15 juta ya. Kurang lebih lah. Sistem kerja outsourcing ini kan banyak disorot ya Pak Amin. Di Hari Buruh ini juga soal outsourcing masih dibicarakan lagi. Apa yang Pak Amin harapkan dari pemerintah terhadap sistem kerja ini? Ya saya harapkan dari pemerintah ya lebih memperhatikan outsourcing ya. Outsourcing juga itu kan memberikan value buat perusahaan juga ya. Saya kira sama ya dengan perusahaan-perusahaan dengan karyawan tetap ya. Mereka mengabdikan tenaganya, pikirannya kan untuk perusahaan gitu. Untuk masalah gaji ya mungkin jangan terlalu jauh sekali ya gitu dengan UMR, dan mereka juga kan punya keluarga gitu. Yang punya keluarga kan harus menghidupkan keluarganya gitu. Dengan gaji segitu kan yang kalau di bawah UMR itu kan tidak standar ya. Kalau untuk jaminan kesehatan kan itu memang penting banget ya. Kalau buat outsourcing ya harusnya disetarakan gitu dengan karyawan yang dengan karyawan tetap gitu. Kan kesehatan itu kan buat keluarga masalahnya kan. Gitu. Apa yang beda antara karyawan tetap yang Pak Amin ketahui dengan Pak Amin sebagai outsourcing yang membedakan di jaminan sosial ini? Yang membedakan di jaminan sosialnya kan kalau untuk karyawan kan dia dapat jaminan kesehatannya kan dia lebih banyak. Mungkin di selain BPJS ada asuransi swasta, mereka kan bisa mendapatkan juga dari perusahaan gitu. Okay. Dan untuk keluar juga mereka kan kalau untuk karyawan swasta kan yang tetap ya maksudnya mereka kan keluar kan dapat pesangon, kalau kayak kita kan nggak dapat gitu. Nah, yang diharapkan sih ya kalau bisa dapat pesangon gitu walaupun berapa bulan gaji ya, ini kita kan nggak ada tuh. Dari pimpinan outsourcing juga perhatikan juga harusnya gitu, karena mereka kan udah berdedikasi tinggi, apalagi kerja yang udah lama bagus gitu. Kira-kira masih mau bekerja sebagai tenaga outsourcing? Kalau untuk itu saya enggak ya. Enggak lagi? Enggak lagi deh. Saya udah cukup ya senang dengan pekerjaan yang sekarang ini. Ya walaupun di sini di outsourcing walaupun kelihatannya cuma nama kita kerja tiap hari ini tuh untuk pendapatan sama kita ojol nggak beda jauh sama. Baik Pak Amin Rahman, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak Amin. Terima kasih, sama-sama. Makanya kita pengen ketemu Dirut, intinya kita tidak mau di PHK. Kesejahteraannya jauh dari harapan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya. Saudara, persoalan ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terus menjadi masalah yang dipersoalkan oleh buruh. Salah satunya adalah soal tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Pemerintah, saudara, dianggap menyampingkan hak buruh. Salah satunya dengan tidak ada batas waktu kerja sebagai outsourcing, kemudian juga di Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan apa pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan. Benarkah demikian, saudara? Kita coba perbincangan hal ini bersama dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Ibu Indah, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Selamat Hari Idul Fitri, Bu Indah. Terima kasih Mbak Niluh, selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bu Indah, Undang-Undang Cipta Kerja ini masih terus dipersoalkan, dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada buruh. Tanggapan Anda? Sebenarnya itu tidak benar ya, karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan, diterbitkan justru untuk meningkatkan pelindungan bagi para tenaga kerja atau buruh secara menyeluruh. Nah, kalau boleh saya jabarkan sedikit ya Mbak ya, bagi tenaga kerja yang belum bekerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur beberapa hal terkait bagaimana kemudahan berusaha dan berinvestasi yang sehat, sehingga hal ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pelindungan bagi pekerja yang sedang bekerja, terutama, nah ini yang menariknya, perlindungan bagi pekerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini diberikan peningkatan pelindungan Mbak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian pelindungan bagi pekerja yang berhenti hubungan kerjanya atau katakan ter-PHK, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bagus sekali karena ada pengaturan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, di mana manfaat JKP adalah betul-betul bagi mereka yang korban PHK dan manfaatnya ini ada 3.
manfaat uang tunai atau cash ketika si korban PHK sedang mencari pekerjaan lagi, kemudian manfaat pelatihan kerja supaya ada reskilling, upskilling untuk dapatkan profesi baru mungkin ya, kemudian juga manfaat mengenai akses informasi pasar kerja atau akses lowongan pekerjaan. Jadi secara komprehensif sebenarnya pelindungan diberikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, yang dipersoalkan juga Ibu adalah pasal 64 bab ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian dianggap bahwa pemerintah ini cenderung lebih berpihak pada sistem kerja outsourcing begitu. Bagaimana Anda melihat tuh? Sebenarnya kalau kita cermati ya secara katakanlah global ya, bahwa sangatlah lazim penggunaan sistem alidaya atau outsourcing. Sebenarnya alidaya ini justru untuk mensupport pengembangan usaha atau untuk mensupport pengembangan bisnis. Mau tidak mau yang harus kita lakukan, justru dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka semakin mempertegas pelindungan yang seharusnya diberikan kepada para pekerja atau buruh yang bekerja dalam sistem alidaya atau outsourcing agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh para pelaku usaha dalam pelaksanaan hubungan kerja. Pasal 64 itu kan kemudian tidak secara detail menuliskan apa pekerjaan yang bisa dialidayakan begitu. Ini kemudian dinilai bahwa kok sepertinya memberikan kebebasan seluas-luasnya bahwa tidak ada batasan lagi soal mana yang bisa, mana yang boleh dialidayakan begitu. Nah, bagaimana itu Bu Indah? Ya, sabar karena memang konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, kita akan kami pemerintah harus merevisi salah satu peraturan pemerintah yang dulu namanya PP 35 tahun 2021. Ini akan kami revisi, sekarang dalam proses merevisi. Dalam PP tersebut akan kita atur ketentuan lebih teknis mengenai outsourcing. PP-nya itu kapan Bu akan disahkan oleh pemerintah? Pasti tahun ini. Tapi kita dalam proses membuat. Oke, Bu Indah, kalau sekarang data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan ada berapa sih perusahaan alidaya di Indonesia dengan jumlah tenaga kerjanya ada berapa banyak, Bu? Kalau jumlah perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan alidaya, menurut data kami ada 2.818. Jumlah tenaga kerjanya? Jumlah tenaga kerjanya memang yang di data kami itu belum terdaftar secara resmi ya angkanya ya, tapi memang lumayan banyak. Dari 2.818 perusahaan outsourcing itu ya bisa dibayangkan mungkin kali 5 aja udah 10 ribuan ya jumlah tenaga kerja outsourcingnya. Upah mereka kemudian jaminan sosial yang mereka dapatkan sudah layak kah Bu? Karena pada banyak informasi juga di luar bahwa banyak yang kemudian tidak memberikan hak secara benar begitu kepada tenaga kerjanya. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan kan ada tenaga pengawas namanya ya, pengawas tenaga kerja. Nah ini secara rutin pasti akan melakukan pengawasan di seluruh Indonesia bagi tenaga-tenaga kerja yang diperlakukan tidak baik oleh para perusahaan outsourcing. Dan kita kan sekarang zaman medsos ya Mbak ya, masyarakat dengan gampangnya juga bisa melaporkan melalui beberapa kanal media sosial kami. Ada laporan-laporan hal seperti itu terjadi Bu? Ada saja lah laporan seperti itu, tapi kita melakukan pembinaan dulu ya, kemudian kita lakukan tindakan jika memang terbukti mereka bersalah. Kalau Anda menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memberikan perlindungan ekstra begitulah kepada para pekerja, kepada buruh begitu. Tapi kenapa kemudian hal-hal seperti ini masih terus disuarakan? Ada apa menurut Anda, Bu? Menurut saya kan sebenarnya konsekuensi dari munculnya suatu peraturan atau kebijakan pasti kan ada reaksi ya, pasti ada reaksi dan aksi. Menurut saya ini juga masukan buat kami Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus mensosialisasikan. Jadi kami anggap mungkin yang bereaksi secara negatif adalah belum memahami secara komprehensif isi, substansi, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah ini jadi tantangan buat kami pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus mensosialisasikan, memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada semua elemen. Terima kasih Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Bu Indah. Terima kasih, salam sehat. Makanya kita pengen ketemu dirut, intinya kita tidak mau ke PHK. Kesejahteraannya jauh dari harapan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya.
May Day atau Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei menjadi momen penting buruh untuk menyuarakan kesejahteraan. Peringatan May Day di Indonesia tak lepas dari perjuangan para tokoh buruh. Bahkan ada yang harus kehilangan nyawa kala menuntut perubahan atas nasib mereka. Marsina simbol semangat perjuangan buruh, khususnya buruh perempuan. Wajahnya kerap dihadirkan dalam aksi buruh. Menghilang pada 5 Mei 1993, Marsina ditemukan tewas 4 hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Marsina adalah buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sehari sebelum menghilang, Marsina memimpin aksi unjuk rasa 150 buruh pabrik tersebut menuntut kenaikan upah 20% sesuai imbauan pemerintah Jawa Timur. Hingga kini pengungkapan kasus kematian Marsina masih gelap. Ada juga Wiji Tuko, aktivis buruh sekaligus penyair yang lantang menyuarakan kritik rezim Orde Baru. Salah satu bait puisinya yang terkenal hanya ada satu kata, lawan. Sebelum dinyatakan hilang 10 Februari 1998, Wiji kerap mengikuti aksi demonstrasi bersama sejumlah buruh dan petani. Salah satunya unjuk rasa karyawan PT Sritek tahun 1995. Wiji kemudian bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan dituding salah satu dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Jelang tumbangnya rezim Orde Baru, Wiji menghilang bersama 12 aktivis lainnya. Hingga kini keberadaannya masih misteri. Pejuang hak buruh lainnya adalah Muchtar Pakpahan. Mendirikan Serikat Buruh Independen pertama di Indonesia tahun 1992, Muchtar kemudian dikenal sebagai pembela buruh dan rakyat kecil. Muchtar pernah mengirimkan surat protes kepada Menteri Tenaga Kerja kala itu Abdul Latif, disertai ajakan mogok kerja. Muchtar pun kerap melakukan unjuk rasa buruh. Akibat sepak terjangnya, Muchtar sempat mendekam di rutan Tanjung Gusta Medan. Namun, hal ini tak menyurutkan semangatnya menyuarakan hak-hak buruh hingga akhir hayatnya 21 Maret 2021. Agus Sudono, tokoh perburuhan yang berjuang membela hak buruh sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi. Agus adalah Ketua Umum pertama Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI yang berdiri 20 Februari 1973. Agus juga mantan anggota Badan Eksekutif International Labour Organization atau ILO, Organisasi Buruh Internasional. Selama menjabat di ILO, Agus pernah mengirimkan 1.500 TKI ke Malaysia yang sedang mengalami kekosongan tenaga kerja pada tahun 1969. Menuntut kesejahteraan hingga jaminan perlindungan adalah suara yang selalu digaungkan para buruh agar didengar pemerintah selaku pembuat kebijakan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Buruh adalah bagian penting dalam pembangunan bangsa. Sudah saatnya perjuangan hak-hak buruh didengar dan diwujudkan. Selamat Hari Buruh. Teruslah berkarya dan menjadi manfaat bagi negara. Dalam pidatonya 1 Mei 1965, Bung Karno, Presiden pertama Republik ini, berkata di depan para buruh, "Aku merasa berbahagia bahwa lagi-lagi bersama dengan kaum buruh Indonesia berdiri tegak di atas perjuangan kita untuk hidup bahagia. Sudahkah kebahagiaan tercapai?" Sebuah tanya yang hendaknya dijawab pemimpin bangsa. Seperti kata Bung Karno, buruh adalah soko guru revolusi Indonesia. Mereka bagian penting dari bangsa. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.